Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita baca dulu sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin kita. Di antara keluarga, saudara, kaum muslimin yang sakit Allah sembuhkan. Insyaallah semua kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan semakin cinta Rasulullah, dan semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lagi jamaah majlis sallallahu alaihi wasallam, semangat semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan sahibul majlis Syekh Iqbal Khan, mudah-mudahan beliau, keluarga, anak, menantu, keturunannya sampai hari kiamat nanti dijaga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adik kita Adinda Hud yang berkhidmat kepada para ulama, berkhidmat kepada jamaah. Allah jadikan beliau minas sholihin. Allah karuniakan kecerdasan lahir dan batin, dan insyaallah Allah jadikan sebagai ulama, al-ulama al-amilun bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu rahasia yang penting, ya, orang berilmu itu bukan hanya ngajinya, bukan hanya mendengarnya, mencatatnya, duduknya saja, tapi nyeduhin kopi, nyiapin kopi, ngidangin kopi buat orang-orang alim, buat orang-orang yang menuntut ilmu. Insya Allah bagian supaya dapat ilmu. Jadi jangan dikatakan hal kecil dan sepele buat yang gelar karpet, gelar sajadah, yang nyiapin air minum dan lain sebagainya, yang bagiin beras, bukan hal sepele. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dulu sahabat-sahabat Nabi, bahkan mereka yang menjadi khuddamnya Nabi, pelayan-pelayannya Nabi, mereka itu justru khusus mendapatkan doa dari Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tugas beliau kalau malam, Nabi bangun malam, mau sholat malam, nyiapin air, kemudian apa? Nabi senang, disuruh minta apa? Disuruh minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kemudian ada sahabat yang lain didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Beliau ini ada khuddamnya Nabi yang juga didoakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Didoainnya panjang, Allahumma barik lahu fi malihi, Allahumma barik lahu
fi waladihi, ya Allah berkahi Anas ini, berkahi hartanya, berkahi keturunannya sampai anaknya banyak. Kalau anaknya banyak berarti rezeki. Alhamdulillah, jawaban jamaah majelis begitu, berarti berkah hidupnya. Saya pikir kalau anaknya banyak berarti biangnya, saya nggak bilang itu. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Hud jadi anak saleh. Orang tua kita, ayahanda Abuya Al-Habib Abdurrahman Basura matanallah bintul hayatihi, mudah-mudahan keturunan beliau Habib Abdullah dan semua keturunan beliau juga dijadikan ulama seperti orang tuanya Abuya Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali, dan juga Kiai Ahmad, dan semua kita ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf para habaib, para guru yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Habib Ahmad, kemudian Habib Abdullah, dan saya ingat baru tadi subuh saya duduk di majelisnya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki. Ya, beliau ngomongin tentang al-ilmu bila amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang gak diamalkan kayak pohon gak berbuah. Itu udah lama kita pahamin. Kata beliau ada lagi perumpamaan yang lain. Al-ilmu bila amalin karrojuli bila zakarin. Udah, yang ngerti aja. Nah, yang ngerti ya udah lah. Pokoknya senyum aja, nggak usah dibahas. Ya. Oh, harus dijelasin deh. Karena perintah dari guru gitu ya. Ilmu yang gak diamalkan katanya seperti laki-laki tanpa gituan gitu. Nah, ini candaan tadi beliau supaya suasana seger saja ya. Baik ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengikuti sholat Isya. Kira-kira bacaannya panjang apa pendek? Hah? Masya Allah, semangat semuanya. Allahu Akbar. Ya, bacaan surah Al-Kahfi buat orang yang sholatnya nggak semangat, aduh panjang. Baru dengar ayat-ayat awal saja masih panjang. Tapi buat mereka yang semangat, insya Allah ayat ini justru menjadi gizi buat roh. Yang pertama ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, belum tentu kita ini keluar dari majelis ini baca Al-Kahfi. Betul? Tapi karena imam baca Al-Kahfi, mau nggak mau kita nyimak. Dan orang yang menyimak bacaan Al-Quran, dia dirahmati oleh Allah. Kalau nggak baca, minimal nyimak apa yang dibaca, itu aja udah berkah, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, belum tentu ulang kita baca Al-Kahfi. Belum tentu, tapi jamaah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, insya Allah, nggak perlu diragukan lagi. Ini jamaah kafian semua ini. Allahu Akbar. Yang kedua, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Darda bahwasanya man qara'a, ini baru qara'a belum hafizah. Man qara'a asyra ayatin. Ya, siapa yang baca 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi. Atau dalam riwayat yang lain, man qara'at thalatha ayatin, dia baca 3 ayat Al-Kahfi, maka dia usima minad dajjal, dia akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Dajjal yang benar ini kan belum datang, belum ya. Tapi unasun dajjaluna, manusia-manusia dajjal udah mulai kelihatan. Unasun dajjaluna. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya belum muncul. Nanti dijelasin. Kita ini nggak bakalan sanggup melawan dajjal. Mau berdebat, kita kalah debat. Mau tenaga, kita kalah tenaga. Kita nggak bisa, tapi kita dijaga oleh Allah. Jangankan dajjal benernya tuh. Sekarang aja banyak orang begitu. Kalau di debat, jagoan dia. Kita ngomong satu kata, dia 10 paragraf.
Kita ngeluarin dalil, dia pakai dalil-dalil yang lain. Banyak. Pakai tenaga kita mungkin sudah mulai berkurang. Dia kuat, kita nggak mampu. Tapi Allah punya rahmat. Rahmatnya Allah apa? Usima, kita ini dijaga. Makanya guru kita Kiai Haji Zainuddin Maksud, insya Allah beliau dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru baca tuh. Man hafizah, siapa yang dia hafal, dia jaga asyra ayatin, 10 ayat. Makanya boleh juga nanti kalau Syekh nanti bikin lagi apa namanya? Bagi-bagi apa namanya? Lelang, ya, ada lelangan lagi. Siapa yang hafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Nah, gitu Syekhnya usul deh. Ya, siapa yang hafal 10 ayat maju ke sini, insya Allah dia bisa. Kalau malam ini belum, malam Jumat depan. Amin ya Rabbal. Apalagi nanti kalau hafal semuanya, masya Allah, minimal 1 surat, surat Al-Kahfi. Sudah hafal? Itu Al-Kahfi, 1 surat. Allahu Akbar. Baik. Kemudian, ya, terakhir kita bisa menyimak ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah. Dulu waktu saya kecil, kalau mau tidur didongengin, dicerita, seneng banget. Itu dongeng belum tentu benar. Apa benar dulu ada si maling kundang? Apa benar dulu ada tangkuban perahu, ada siapa itu? Sangkuriang, ya? Dan lain sebagainya. Dulu dengarnya kancil, apa tuh? Dulu kancil cuma nyuri timun doang, sekarang kancil nyuri macam-macam. Gara-gara diceritain dulu kancil anak nakal, dia selamat terus. Banyak yang ngamalin ilmu itu. Baik, itu baru cerita. Kalau Al-Quran ada cerita, nggak mungkin bohong. Kalamullah haq, wal Quranu haq. Al-Quran itu hak karena kalamullah, gak mungkin ada kedustaan. Jadi cerita yang dalam Al-Quran gak mungkin dusta. Contoh, ketika Fir'aun masuk ke tengah lautan ngejar Nabi Musa dan orang-orang beriman, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Tapi dalam Al-Quran Allah ceritakan, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu. Nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi ayat buat orang-orang setelahmu. Dan ternyata benar, setelah sekian lama kemudian ada pencarian, dan ternyata Ramses II jasadnya diketemukan, sekarang dimumikan di Mesir. Itu artinya apa? Bahwa dalam Al-Quran gak ada kedustaan. Maka saya ingin sampaikan saja, dalam surat Al-Kahfi ini setidaknya ada 4 cerita besar. Jadi kalau tadi Syekh membacakan itu, kalau kita simak itu sambil menyimak cerita, dan cerita itu semuanya berisi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuka Al-Qur'annya atau gadgetnya, mulai dari ayat 9 sampai ayat 20. Ayat 9 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang mereka kemudian dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim, lalu mereka masuk ke dalam gua dan mereka ditidurkan oleh Allah di dalam gua, gak tanggung-tanggung, 309 tahun. Ya, ditidurkan oleh Allah, artinya apa? Belum meninggal. Kan nanti balik lagi mereka. Ini ada ceritanya. Saya nggak mau ceritain sekarang, supaya nanti ketemu lagi. Ayat 9 sampai 20, dan di situ ayat 10, bapak-bapak ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, ada doa yang mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ketika sekarang kita menghadapi kezaliman, ketika sekarang kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesempitan, sebagaimana Ashabul Kahfi kemudian masuk ke dalam goa, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayo kita baca bareng-bareng.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sekali lagi, Rabbana atina wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allah bukain petunjuk-petunjuk buat kita. Ceritanya nanti aja. Nah, yang kedua, silakan dibuka surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Di situ diceritakan tentang orang kaya sama orang miskin. Kalau zaman dulu kita, orang kaya disebut anak keju, orang miskin disebut anak singkong. Tapi malam ini ada lelang singkong, insya Allah. Ya, insya Allah yang makan singkong dari Syekh kaya semuanya. Ya, anak keju, anak singkong. Tapi hari ini singkong sama keju udah menyatu. Dijual di mana-mana keju singkong. Singkong keju. Ya, baik. 2. Ayat 32 sampai 44. Gimana orang yang dikasih kekayaan oleh Allah berlimpah tapi sombong, nggak mau beriman, nggak mau ibadah, nggak yakin kalau apa yang dia dapat dari Allah, bahkan mengatakan ini bakalan langgeng. Kata siapa bakalan langgeng? 303. Ya, baik. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Ya, yang ketiga, dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi juga ayat 60 sampai 82. Ayat 60 sampai 82 Allah ceritakan tentang siapa? Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Tuh, Masya Allah, ceritanya nanti luar biasa. Bab ilmu, bab sabar, itu ada ceritanya semuanya. Lalu yang keempat, terakhir, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Ayat 83 sampai 98 Allah ceritakan tentang Dzulqarnain. Ya, orang yang diberikan fadl oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menembus dan punya kekuatan yang luar biasa. Itulah nanti kalau kemudian muncul cerita Ya'juj, Ma'juj dan sebagainya, nanti ada di situ juga ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita dibacakan Al-Kahfi, sebenarnya kita semangat. Apalagi kakinya kuat-kuat semuanya. Masya Allah. Kuat, kita kuat. Kalau kita berpikir nggak kuat, kita lemes, loyo. Tapi kalau berpikir kuat, apalagi menyimak ayat-ayat yang dibacakan, dengerin aja dirahmati, gimana yang baca. Mudah-mudahan kita ini menjadi keluarga Al-Kahfi. Ya, keluarga yang senang dengan Al-Kahfi. Insya Allah jika Allah takdirkan ketemu lagi kita akan bahas satu-satu cerita itu. Ada 4 cerita besar dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kami sampaikan, dan sebagaimana Habib Abdullah tadi sampaikan, kami mohon doa dapat amanah yang berat sesungguhnya, tapi memohon pertolongan Allah dan doa dari para habaib, para masyayikh semuanya. Insya Allah Sabtu besok kami mulai peletakan batu pertama pesantren Darul Syukur yang ada di daerah Pengasinan Gunung Sindur, dekat rumahnya Habib Abdullah, nggak jauh. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk juga mengajar nanti. Ya, di daerah sana lahan 4.500 meter, wakaf dari hamba Allah keluarga almarhum Pak Haji Herman Susanto, seorang mu'allaf, ya, yang Masya Allah hartanya dia gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho, diterima oleh Allah, dan jalan buat mengundang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bukan ahli ilmu, kami bukan siapa-siapa, tapi mudah-mudahan kami dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami belajar walaupun tidak talaki panjang, tapi belajar sama Buya Zainuddin Maksum Ali, dan kami alumni dari pesantren Al-Habibiyah dengan Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman. Juga kami banyak belajar dengan Syekh Iqbal. Ya, walaupun bukan ngajar baca kitab, tapi banyak pelajaran hidup, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, dan semua. Dan majlis ini adalah majlis kesenangan hati saya.
walaupun belum setiap malam Jumat saya bisa hadir, tapi setiap datang ke sini perasaan bahagia, bahagia, karena insya Allah yang dipandang adalah wajah-wajah ahli surga. Insya Allah yang dipandang adalah orang-orang yang nanti dibersamakan dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Dan semua kita berdoa nama majlis ini sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kita akan bersama di bawah panjinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau ridha kepada kita dan kita dapat syafaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.